Baik, perkenalkan nama saya Daniel Mechanical Sianturi dengan NIM 11S24037. Di sini kami membuat tugas proyek kami yang berjudul jadwal kuliah. Jadi sebelumnya perkenalkan partner saya membuat codingan dan juga PPT ini, yaitu yang pertama Manuel Sirait dengan NIM 11S24016, Maxwell Simangunsong 11S24022, saya sendiri Daniel Sianturi, ada juga Karina Putrisyon 11S24051, Disca Hutaswet 11S24053. Kita akan menuju slide yang selanjutnya, yang dimana tujuan dari tim pembentukan yang pertama yaitu adalah fungsi hari, yaitu menentukan nama-nama harinya, yang dimana berdasarkan input angkanya. Yang kedua adalah fungsi materi, menentukan mata pelajaran berdasarkan kombinasi harinya dan urutan-urutan pelajarnya itu. Urutan pelajaran yang pada hari itu. Terus yang ketiga adalah materi, yang dimana fungsi jamnya itu, fungsi jam yaitu menentukan rentang waktu pelajaran dari bisa dibilang berapa SKS, berapa jam dalam satu mata kuliah itu. Ada yang keempat juga fungsi location, atau menentukan lokasi ruangan di GD berapa secara sederhananya dan biasanya. Jadi kita masuk ke jadwal kuliah, yang dimana materi adalah P utama, yang dimana P utama terbagi menjadi 5, yaitu P1, P11, P12, P13, P14, dan P15. Yang dimana ini adalah bagian yang pertama. Pada bagian yang kedua, yaitu bagian ini, yaitu P2. Semua ini adalah P2. Tetapi jika di input, jika kita memasukkan P1, yang adalah hari Senin, dan di sini ada 4, yaitu P21, P22, P23, dan P24. Begitu juga dengan kita jika masukkan input pada P12, maka yang akan keluar adalah P21 dan P22. Jadi begitu juga yang selanjutnya. Pada bagian yang ketiga adalah seperti yang kita jelaskan tadi, yaitu fungsi jamnya, atau menentukan rentang waktu berapa SKS dan berapa jam kita dalam mata kuliah itu, yaitu terbagi menjadi P3, yang dimana disebut inilah P3. Ini terbagi menjadi P3, yaitu P31, P32, juga mata kuliah yang ketiga adalah bagian yang kedua dari mata kuliah. Yang ketiga adalah waktunya, dan juga termasuk lokasinya, di mana, di GD berapa. Yaitu jika dimasukkan P1, P3, P31, maka yang akan keluar dari jam 8 sampai jam 9.50, dan juga ruangan di mana atau locationnya di mana. Juga P32 yaitu jam berapa dan lokasinya di mana, begitu seterusnya sampai di Jumat, yaitu kita jika masukkan P3, jika kita masukkan yaitu P15 dan juga P22, maka akan keluar P3-nya itu adalah P32, yaitu dari jam 15 sampai 16.50, dan juga locationnya ada di audit. Baik, di sini ada notasi fungsional, di mana notasi fungsional itu yang pertama adalah hari. Di mana notasi fungsional pada hari yaitu menggunakan yaitu integer yang menuju string, yang menyatakan bahwa fungsi hari menerima satu parameter bertipe integer dan mengembalikan hasil bertipe string. Pola pencocokan atau pattern matchingnya itu menggunakan operator untuk mendefinisikan kondisinya. Setiap baris mencocokkan seperti nilai P1 dengan nama hari yang sesuai dengan yang ada di tabel yang seperti yang saya jelaskan. Yang mana default case-nya yang seperti saya jelaskan ini, jika otherwise tidak ada, menangani kasus di luar rentang input yang valid dari 1 sampai 5. Baik, masuk setelah itu fungsi notasi fungsional, yaitu materi. Yang dimana notasi fungsional materi ini menerima dua parameter berbeda, yang dimana bertipe integer, P1 untuk hari dan P2 untuk kode materinya. Jadi dan mengembalikannya itu hasil bertipe string, sama seperti pada fungsi hari ini. Dan juga kombinasi kondisinya itu menggunakan operator logika dan juga tanda dan dua kali untuk mencocokkan hari dan kondisi materinya. Default case-nya juga otherwise atau tidak ada, memastikan bahwa fungsinya tetap menangani input yang tidak dikenali. Masuk di mana fungsi jam. Fungsi jam ini notasi fungsionalnya itu adalah jam integer 3 kali dan menuju string.
Yang dimana fungsi ini menerima 3 parameter pada P1 untuk hari, P2 untuk materi, dan juga P3 untuk waktunya atau jamnya. Dan mengembalikan hasilnya bertipe string. Dan kondisi 3 parameternya itu memanfaatkan kombinasi dan 2 kali untuk mencocokkan input dengan waktu yang spesifik dan relevan. Dan juga default case-nya itu menjamin fungsi tidak gagal. Tentunya ketika menerima inputnya itu tidak benar atau tidak valid. Dan di mana di sini saya bisa menjelaskan yang keempat adalah fungsi fungsional, fungsi location, yang dimana pada fungsi location ini notasi fungsionalnya itu uh, integer P1, P2, P3 yaitu integer yang bertipe string, yang dimana fungsi ini menerima 3 parameter yang saya jelaskan, hari, materi, dan waktu, dan mengembalikan lokasinya mengembalikan lokasi kelas sebagai string begitu. Dimana pola pencocokannya tentu mirip dengan fungsi sebelumnya, menggunakan kombinasi kondisi untuk mencocokkan input dengan lokal, yang dimana kita masuk ke fungsi hari ini menjelaskan setiap fungsinya. Jadi sabar, kita balik lagi ke notasi fungsional location pada bertipe definisi. Oke, betul yang saya jelaskan tentang location. Masuk kita ke fungsi hari, yang dimana hari yang itu integer bertipe string, yang dimana inputnya itu bilangan bulat P1 yaitu 1 sampai 5, dimana setiap angka mempresentasikan hari dalam seminggu ini, dari Senin sampai Jumat juga. Dimana outputnya nama hari atau stringnya itu sesuai dengan angka input. Jadi fungsinya juga mengubah angka menjadi nama hari. Jadi kita masukkan P1 atau P11 itu akan menjadi hari Senin seperti itu. Dimana penjelasannya itu jika P1 bernilai 1, hasilnya adalah Senin. Untuk nilai di luar rentang 1 sampai 5, fungsinya itu mengembalikannya itu seperti yang saya bilang, otherwise tidak ada begitu. Jadi itu yang bisa saya jelaskan tentang fungsi hari. Masuk ke fungsi tentang materi, yang dimana fungsi materi yaitu 2 kali P1 dan P2 yaitu integer yang bertipekan string. Yang dimana fungsi materi ini inputnya jika P1 bilangan bulat yang menunjukkan hari, dan P2 adalah bilangan bulat yang menunjukkan kode materinya pada hari ini dan hari yang akan diinput, dan outputnya juga akan keluar apa yang kita minta. Yang dimana fungsi materi ini outputnya nama mata kuliahnya atau stringnya yang dijadwalkan pada hari dan kode tertentu. Jadi fungsinya juga menentukan mata kuliah berdasarkan kombinasi hari dan kode materi yang akan kita input begitu. Jadi penjelasannya itu contohnya seperti ini. Jika P1 sama dengan 1 yaitu Senin, dan P2 sama dengan 1, maka mata kuliahnya adalah MADAS atau matematika dasar. Jika kombinasinya P1 dan P2-nya tidak valid atau tidak benar atau gagal, maka fungsi mengembalikannya otherwise tidak ada, seperti itu. Seperti yang saya sudah jelaskan di slide yang sebelumnya, yang dimana jika fungsinya P2-nya tidak sesuai yang diminta, maka akan tidak ada atau otherwise tidak ada, seperti itu. Jadi kita masuk ke fungsi jam, yang dimana jam pada P1, P2, P3 itu integer yang bertipekan string, yang dimana fungsi jam ini, contoh P1 hari adalah bilangan bulat, P2-nya itu adalah kode materi, dan yang P3 adalah waktunya, kode waktunya. Jadi outputnya itu rentang waktu atau stringnya untuk jadwal kuliah pada kombinasi tertentu. Jadi contohnya fungsinya memberikan jadwal waktu pelaksanaan mata kuliah berdasarkan hari, materi, dan juga waktu yang diminta. Jadi contohnya seperti jika P1 sama dengan 1 yaitu hari Senin, P2 sama dengan 1 yaitu mata kuliah MADAS, dan P3-nya sama dengan 1, maka pelaksanaan waktu yang diminta itu dari jam 8 sampai jam 9.50, dari jam 8 pagi sampai 9.50 pagi juga. Jadi semua mata kuliah itu berdasarkan hari, materi, dan waktu juga. Tetapi jika kombinasi inputnya tidak valid atau tidak benar seperti yang sebelum penjelasan, seperti fungsi hari dan fungsi yang sudah saya jelaskan atau fungsi materi, itu bakal otherwise tidak ada, sama juga seperti yang lain. Jadi itulah fungsi jam ini. Jadi saya akan menjelaskan yaitu dari fungsi location atau lokasi di GD berapa, yang dimana sama juga bahwa dia menggunakan P1, P2, P3 yaitu integer yang bertipekan string, yang dimana pada fungsi location ini inputnya itu adalah P1 sama dengan hari, P2 sama dengan kode materi, dan P3 adalah kode waktu. Maka outputnya itu adalah lokasi kelas atau stringnya sesuai kombinasi input yang diminta.
jika fungsinya memberikan informasi lokasi pelaksanaan mata kuliah yang diminta pada waktu tertentu. Itu penjelasannya nih, seperti apa? Contoh, jika P1 sama dengan Senin, P2 sama dengan jika P1 sama dengan 1 yaitu Senin, P2 sama dengan 1 yaitu mata kuliah madas, P31 sama dengan eh, P3 sama dengan 1 yaitu waktunya 8 sampai 9.50, maka akan dilaksanakan lokasinya di GD 938. Begitu juga yang bisa saya jelaskan, yang dimana tentang fungsi location ini bersamaan atau sama dengan fungsi eh, fungsi 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 dari fungsi jamnya. Jika jamnya dimasukkan ini, maka langsung ditentukan lokasinya di mana. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi mainnya. Di mana inputnya ini dibaca secara iteratif dari pengguna. Contoh P1 sama dengan hari, P2 sama dengan kode materi, dan P3 sama dengan kode waktu. Yang dimana outputnya menampilkan informasi jadwal, nama hari, mata kuliah, waktu atau jam, dan juga akan dilaksanakan di GD berapa, di lokasi mana begitu. Dimana penjelasannya itu pada program membaca input secara berurutan, secara dari awal sampai akhir. Dimana pada hari yaitu P1 untuk memanggil fungsi hari, pada P2 itu untuk memanggil fungsi materi, dan pada P3 untuk memanggil fungsi jam dan juga fungsi lokasinya, di mana jam berapa dan lokasinya di mana begitu. Dari mana hasil dari setiap fungsi ini ditampilkan ke layar menggunakan put strln yang dimana fungsi main adalah pusat kendali programnya juga. Sementara fungsi hari, materi, jam, dan lokasi yang sudah saya jelaskan saling melengkapi untuk menghasilkan informasi lengkapnya terkait jadwal kuliah yang akan dilaksanakan begitu. Jadi kombinasi input dari pengguna menentukan hasil akhir yang bakal dan akan ditampilkan. Jadi dengan pendekatan ini program menjadi modular dan fleksibel untuk menentukan dan menangani berbagai skenario jadwal yang akan dilaksanakan pada hari itu. Yang dimana fungsi main juga notasi fungsional sama dengan main sama dengan io buka kurung seperti ini. Yang dimana fungsi ini tidak mengembalikan nilai selain efek sampingnya berupa output ke terminalnya begitu. Jadi interaksi dengan output ataupun output yaitu readLN yang dimana membaca input dari pengguna. Put strln mengembalikan output berupa hasil dari fungsi hari, jam, hari, materi, jam, dan juga location atau lokasi. Di mana alur eksekusinya itu fungsi main berperan sebagai pengatur urutan pemanggilan fungsi-fungsi lainnya. Jadi setelah saya sudah menjelaskan secara lengkap, kita akan menuju kode Haskell yang sudah saya buat, dan kita akan mencoba meran dari kode yang sudah kelompok kami buat dan project yang sudah kami buat. Jadi di sini kita lihat, kita masuk ke kodenya. Oke. Ya C min O app hs. Kita masukkan app. Kita masukkan pada yang saya jelaskan tadi. Pada harinya. Jika saya masukkan P1 sama dengan 1. P1 saya masukkan yaitu 1. Maka dia akan keluar hari Senin. Jika seperti yang saya jelaskan lagi. Materinya. Jika saya masukkan P1 dan P2-nya adalah 1. Atau mungkin kita masukkan P2. Maka keluar akan adalah English atau bahasa Inggris. Mata kuliah bahasa Inggris. Dan P3 yaitu jam. Jam berapa? Jika saya masukkan tadi P1 1, P2 2, dan P3-nya mungkin saya masukkan 2. Maka dia akan berlangsung dari jam 10 sampai jam 11.50 dan location-nya adalah di GD 938. Begitulah yang bisa saya jelaskan tentang kode Haskell kami ini. Sekiranya teman-teman dan Bapak sekalian bisa mengerti dari kode yang saya buat. Kita menuju ke PPT-nya lagi. Jadi kodenya ini kami buat langsung sekelompok, dan
semua kerja untuk membuat kodenya ini, dan mungkin dari kode ini kita bisa mengerti tentang bagaimana hari, materi, waktu, dan location bisa berdampingan sesuai input yang kita minta, dan akan keluar output sesuai dari yang sudah kita buat. Kita ke masuk. Jadi kesimpulannya bahwa hasil dari program akan mencakup output seperti nama hari yang sudah saya jelaskan, mata pelajaran atau mata kuliah yang akan diajarkan, rentang waktu, dan juga lokasi kelas. Jadi hasil program ini akan mencakup output-output dari keempat ini, yaitu P1, P2, dan P3 yang bertipekan integer. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Sekiranya teman-teman, Bapak, Ibu, dan teman-teman dan rekan-rekan sekalian bisa mengerti dari penjelasan yang saya lakukan, agar penjelasan saya ini bermanfaat untuk kehidupan kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih, shalom, sampai jumpa kembali.